Selamat bertemu kembali dengan channel Amin Eros, di mana pada saat ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat bubur shofar atau tacin merah. Sebelum kita membuat bubur shofar, pada awalnya kita membuat isi bubur itu yang terdiri dari ketan. Ketan ini telah dibersihkan kemudian dimasak. Seperti bagaimana caranya untuk memasak nasi. Seperti inilah cara untuk memasak isi dari bubur yang berupa ketan. Selain ketan, isi dari bubur shofar adalah bulatan-bulatan kecil yang terbuat dari tepung terigu. Bulatan-bulatan kecil ini adalah isi dari bubur shofar yang berwarna putih. Dan seperti inilah cara membuat isi bubur shofar yang berbentuk bulat. Dengan bulatan-bulatan kecil ini, bubur shofar yang berwarna putih nantinya juga ada variasi lain. Dan isi dari bubur shofar ini merupakan variasi dari pembuatan bubur shofar. Ini juga adalah isi dari bubur shofar yang berwarna merah. Bentuk isi dari bubur shofar yang berwarna merah adalah tepung yang dibentuk atau dibuat lonjong. Isi itu dibuat berbeda karena untuk membedakan sebagai isi dari bubur shofar yang berwarna putih dan juga dari bubur shofar yang berwarna merah. Isi-isi dari bubur shofar ini kemudian nantinya dimasukkan ke dalam tempat memasak atau berupa wajan atau tempat memasak lainnya. Pada awalnya, sebelum kita membuat bubur itu, juga bahan dasar dari bubur shofar adalah santan, kelapa yang sudah diparut, kemudian dibuat santan. Ini adalah cara bagaimana untuk membuat santan atau mengambil santan dari kelapa yang sudah diparut. Santan ini merupakan bahan dasar dari pembuatan bubur shofar, baik bubur shofar yang berwarna putih maupun bubur shofar yang berwarna merah. Setelah semuanya siap, baik itu santan, begitu juga isi dan juga bahan dasar lainnya berupa tepung terigu yang dicampur dengan air. Tepung terigu yang sudah diaduk dan dicampur dengan air tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tempat pembuatan bubur. Ini adalah cara pertama, yaitu memasukkan santan ke dalam tempat memasak bubur shofar. Ini adalah pembuatan bubur shofar yang berwarna putih. Santan-santan itu kemudian dimasukkan. Setelah santan dimasukkan, kemudian isi dari bubur shofar itu dimasukkan. Isi untuk bubur shofar yang berwarna putih adalah bulatan-bulatan kecil yang terbuat dari tepung terigu. Seperti inilah caranya untuk memasukkan isi dari bubur shofar yang berwarna putih. Sebelum isi itu mengambang, maka kita belum bisa untuk memasukkan tepung terigu sebagai dasar dari bahan baku pembuatan bubur shofar. Nah, ketika biji-biji bubur sudah mengambang seperti ini, artinya isi itu sudah masak. Kemudian dimasukkanlah tepung yang sudah diaduk dan dicampur dengan air itu, dimasukkan ke dalam adonan yang di dalamnya sudah diisi bulatan-bulatan kecil yang terbuat dari tepung terigu. Dan setelah membuat bubur shofar berwarna putih, ini adalah cara juga membuat bubur shofar yang berwarna merah. Bahan dasarnya adalah gula Jawa atau gula aren. Gula yang sudah dimasak tersebut kemudian dimasukkan ke dalam wajan.
Bahan dasar lainnya adalah santan. Santan tadi yang sudah dibuat dimasukkan, dicampur dengan gula aren yang sudah dicairkan. Seperti inilah campuran antara santan dan gula Jawa yang sudah dicairkan. Selanjutnya, setelah diaduk, kemudian isi dari bubur merah yaitu tepung yang sudah dibuat berbentuk lonjong dimasukkan ke dalam adonan gula Jawa yang sudah dicampur dengan santan. Sama halnya dengan pembuatan bubur sofer yang berwarna putih. Ketika nanti isi itu yang dimasukkan sudah mengambang, maka isi itu sudah masak dan di situ adalah dimasukkan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air atau dicampur dengan air, dimasukkan ke dalam adonan yang sudah ada isi juga sudah dicampur dengan santan itu. Kemudian adonan tersebut diaduk sampai akhirnya masak. Seperti ini cara mengaduk dalam pembuatan bubur sofer yang berwarna merah. Setelah beberapa jam, bubur ternyata sudah masak. Baik bubur sofer yang berwarna putih maupun bubur sofer yang berwarna merah. Karena pada setiap bulan Safar masyarakat membuat bubur dua warna, yaitu warna putih dan juga warna merah. Kemudian bubur itu dimasukkan ke dalam piring untuk diberikan atau disodorkan kepada tetangga terdekat. Seperti inilah formatnya atau bentuknya bubur Safar dua warna, yaitu warna merah dan juga warna putih. Sebelum diberikan kepada tetangga atau disodorkan, bubur tersebut dibacakan doa yang pahalanya diberikan kepada arwah-arwah leluhur kita atau orang-orang kita yang sudah meninggal dunia. Karena pada dasarnya tradisi dari bubur sofer atau taci merah ini adalah memberikan sedekah kepada tetangga berupa bubur dua warna, yaitu warna putih dan juga warna merah yang terbuat dari gula Jawa atau gula aren. Setelah dibacai doa atau dibacakan doa kepada arwah dengan pahalanya, kita berharap arwah-arwah kita, arwah almarhum yang telah mendahului kita juga mendapat pahala dari sedekah bubur sofer yang bisa dikenakan setiap bulan Safar atau pada bulan Cimerah. Kemudian bubur tersebut diberikan atau disedekahkan kepada tetangga-tetangga terdekat di masyarakat tersebut. Semoga tutorial pembuatan bubur sofer ini bermanfaat dan semoga tradisi bubur sofer ini tetap dilestarikan dan dipertahankan, karena pada dasarnya tradisi bubur sofer ini adalah memberikan sedekah berupa bubur kepada masyarakat. Dan kita bertemu